Ayat hari ini adalah Markus 7, ayat 14-23. Mari kita baca bersama. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Amin. Bacaan hari ini menampilkan bagian yang istimewa dari Alkitab, khususnya dari perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Ada sesuatu yang tidak pernah diungkapkan oleh Yesus di bagian manapun dalam Injil, yaitu apa yang tertulis di ayat 16. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka. Yesus memanggil kembali orang banyak itu. Ini adalah situasi seolah-olah setelah pembicaraan selesai, Yesus berkata, "Tunggu sebentar, masih ada yang ingin aku katakan." Jika seseorang yang sudah selesai berbicara dan berbalik pergi, lalu kita panggil lagi dan berkata, "Tunggu sebentar, aku mau bicara satu hal lagi." Situasi seperti apakah itu? Itu adalah situasi di mana kita belum selesai mengatakan apa yang ingin kita katakan. Jika dalam pertengkaran kita berbalik lalu berkata, "Aku mau bicara satu hal lagi," itu mungkin berarti, "Tunggu sebentar, aku masih merasa diperlakukan tidak adil, aku masih marah." Situasi di mana Yesus memanggil kembali orang banyak ini adalah situasi di mana ada sesuatu yang perlu mereka sadari, tetapi ia belum menyampaikan seluruh isinya. Dengan kata lain, tampaknya Yesus ingin mengatakan sesuatu yang lebih penting. Setelah berkata, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah," ia kemudian mengatakan, "Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya." Namun, setelah menyampaikan perumpamaan itu, Yesus meninggalkan tempat itu. Bagaimana kira-kira tanggapan orang-orang yang mendengarnya? Apa arti perkataan itu? Terutama orang-orang Farisi dan para ahli Taurat pasti berpikir, apa maksudnya? Pertama, karena ini adalah perdebatan tentang tidak membasuh tangan sebelum makan, yaitu mengenai hukum kenajisan. Mereka pasti memikirkannya dalam konteks itu. Mungkin seperti para murid yang juga tidak memahaminya dengan benar, tidak semua orang yang hadir di sana memahaminya. Yesus sekarang menjelaskan kepada para murid yang bertanya. Ia mengatakan bahwa apapun yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak menajiskannya. Salah satu hal yang merajalela di Israel pada masa itu adalah korban, yang juga muncul dalam perikop kita kemarin. Banyak orang Farisi yang mengajarkan tentang hukum Taurat berkata, asalkan dipersembahkan kepada Tuhan, itu sudah cukup, itu sudah selesai. Namun, Yesus berbicara tentang korban itu, dan sekali lagi membuat mereka memikirkannya kembali. Dikatakan bahwa banyak sekali orang Israel yang mengikuti ajaran tentang korban itu. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak memenuhi bakti mereka kepada orang tua, namun berpikir, karena sudah kupersembahkan kepada Tuhan, itu sudah cukup. Namun salah satu hal yang pertama kali terlintas di benak saya saat membaca firman ini, adalah perkataan Yesus ketika saudara-saudari dan ibunya datang mencari dia. Ibu dan saudara-saudarinya datang mencari Yesus. Apa yang Yesus katakan? Ia berkata, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu melanjutkan, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan ibuku." Ia membiarkan keluarganya yang datang dari luar menunggu, dan dengan mengatakan, "Jika melakukan pekerjaan Allah dan kehendak Allah, dialah ibuku," ia membiarkan ibu jasmaninya menunggu. Melihat hal ini, kita mungkin berpikir, Yesus berbicara dengan cara yang sedikit berbeda. Akan tetapi, Yesus sebenarnya membuat mereka berpikir kembali tentang bagaimana mereka tidak menaati satupun dari dasar hukum Taurat yang terdapat dalam 10 perintah Allah, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Namun malah memperdebatkan apakah tidak membasuh tangan itu menajiskan orang atau tidak. Sebenarnya, Yesus sedang bertanya kembali,
Bukankah seharusnya kalian menaati dasar hukum Taurat yang tertulis dalam 10 perintah Allah terlebih dahulu? Jika kita bertanya, lalu bagaimana dengan Yesus sendiri? Kita dapat melihat dari berbagai bagian firman bahwa Yesus sama sekali tidak pernah mengabaikan ibu dan saudara-saudaranya. Bahkan hingga saat ia wafat di kayu salib, orang terakhir yang ia urus adalah ibunya. Dengan berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Kita melihat bagaimana Yesus mengurus ibunya sampai akhir. Dengan demikian, Yesus sekali lagi menekankan apa yang benar-benar penting. Perkataan bahwa apa yang masuk dari luar, yaitu makanan, tidak menajiskan orang, mungkin terdengar wajar bagi kita saat ini. Tetapi, dalam situasi saat itu, makanan memang menajiskan orang. Pada masa itu, mereka berpikir bahwa menyentuh sesuatu dapat menajiskan orang. Mereka berpikir bahwa jika tangan mereka menyentuh sesuatu yang najis, maka orang itu menjadi najis. Ada hukum yang mengharuskan seseorang yang menyentuh sesuatu yang najis untuk menyatakan dirinya najis dengan mulutnya sendiri, dan tidak boleh masuk ke dalam rumah sebelum membasuh tangan dan tubuhnya. Makanan juga dibagi menjadi yang halal dan yang haram. Mereka tidak boleh makan babi dan tidak boleh makan ikan yang tidak bersisik. Namun, seperti yang tertulis dalam firman hari ini, Yesus berkata bahwa tidak semua makanan itu najis. Di ayat 19, dikatakan bahwa ia menyatakan semua makanan halal. Perkataan ini kemudian diterapkan secara sama oleh Paulus ketika ia memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Ketika Paulus bersama murid-murid lainnya menjawab pertanyaan, bagaimana caranya menjadi murid Allah dan Yesus? Ia dapat mengatakan bahwa hal itu tidak ditentukan oleh makanan, hukum yang ditaati orang bukan Yahudi, atau sunat yang tidak mereka lakukan, berkat apa yang Yesus katakan di sini hari ini. Jadi, Yesus berkata bahwa bukan makanan atau sentuhan yang menajiskan orang. Dan dengan demikian, ia kembali menekankan bahwa bukan hal-hal lahiriah yang penting, melainkan batiniah. Kemudian ia berkata tentang apa yang menajiskan orang, bahwa apa yang keluar dari dalam diri seseoranglah yang menajiskannya. Kita tahu betul apa artinya ini. Kita menilai seseorang berdasarkan perkataannya, kehidupannya, dan sikapnya. Melalui cara seseorang memperlakukan orang di hadapannya, kita juga menilai apakah orang ini layak bergaul atau tidak. Melalui apa yang dikatakan seseorang di suatu tempat, kita memikirkan apakah akan melanjutkan hubungan dengannya atau tidak. Jika orang di hadapan kita terus-menerus menjelek-jelekkan orang lain, di depannya kita mungkin berkata, benar-benar. Tetapi setelah berbalik, apa yang kita pikirkan? Kita berpikir, orang itu pasti akan membicarakanku seperti ini juga di tempat lain. Itulah sebabnya, mendengar seseorang memfitnah tidak pernah terasa baik. Terutama ketika seorang beriman membicarakan orang lain, memfitnah di tempat lain sama sekali tidak terdengar baik. Kita berpikir orang itu akan membicarakan kita dengan cara yang sama di tempat lain. Dahulu kala, ini sudah sangat lama sekali. Mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Saya pernah bertugas di sebuah departemen yang mengurus anak-anak taman kanak-kanak di gereja saya sebelumnya. Setelah semua kegiatan dan pertemuan departemen selesai, para guru berkumpul. Salah seorang guru yang berkumpul di sana mulai membicarakan penginjil wanita itu. Penginjil itu tidak tahu apa-apa karena dia belum menikah. Cara berpikirnya terlalu kekanak-kanakan. Saat dia terus berbicara seperti itu, karena saya baru di sana, saya hanya mendengarkan dan berpikir, oh, begitu ya, begitu ya. Apalagi orang-orang seperti itu biasanya pandai berbicara dengan menarik. Jadi saya hanya berkata, begitu ya. Lalu, ketika saya berjalan pulang dengan gontai, sebuah pikiran muncul di benak saya. Tidak lama lagi, aku akan menjadi seorang penginjil. Sebaiknya aku tidak bertemu dengan orang itu. Tergantung pada bagaimana seseorang membicarakan orang lain. Jika kita bertemu dengan orang yang selalu berbicara baik tentang orang lain, kita berpikir, jika aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang itu, aku juga akan berbicara baik tentang orang lain meskipun aku punya kekurangan. Sebenarnya, siapa yang tidak punya kekurangan? Tampaknya dengan mencari-cari kesalahan orang lain, bukan hanya kesalahan orang itu yang terungkap. Kesalahan diri sendiri juga ikut terungkap. Dan hari ini, di tengah firman ini, hal-hal inilah yang dibicarakan. Dikatakan bahwa dari dalam diri kita keluar hal-hal seperti percabulan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Apa yang pertama kali terlihat? Perkataan. Apakah semua ini terlihat melalui tindakan? Sebelum terwujud dalam tindakan, seseorang pertama kali terungkap melalui perkataan.
Itulah mengapa setiap kata yang diucapkan seseorang sangatlah penting. Namun, ada satu hal penting lainnya di sini, yaitu bahwa semua ini berasal dari hati. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ada hal-hal baik di dalam hati kita. Tetapi di dalam hati manusia, seperti yang dikatakan Yesus hari ini, tidak ada satupun hal baik yang dapat muncul dengan sendirinya. Memang benar Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, tetapi dari dalam hati manusia, hal baik tidak dapat muncul dengan sendirinya. Setelah Adam berbuat dosa, gambar Allah menjadi rusak. Dan meskipun masih ada sisa-sisa gambar itu, kebaikan tidak dapat muncul dari dalam diri kita dengan sendirinya. Apa yang harus kita lakukan? Sebaliknya, seperti yang dikatakan sebelumnya, harus ada sesuatu yang masuk dari luar. Itulah kasih karunia darah Yesus Kristus dan kehadiran Roh Kudus. Orang yang menerima kehadiran Roh Kudus, Allah akan menutupi segala kenajisan dan keburukan di dalamnya dengan Roh Kudus. Dan sebaliknya, dari dalam dirinya kini akan keluar hal-hal dari roh. Seperti saat kita berdoa untuk seseorang yang menjalani operasi hari ini, kadang-kadang kita berdoa syafaat untuk seseorang. Pada malam doa sepenuh hati Jumat yang lalu, ketika saya menyampaikan firman tentang doa syafaat, saya menceritakan, ada kejadian-kejadian penuh kasih karunia seperti ini. Saya lihat ada beberapa dari Anda yang hadir saat itu, jadi mungkin ada yang ingat firman apa yang saya sampaikan. Tetapi bagi yang belum mendengarnya, silakan cari dan tonton Malam Doa Sepenuh Hati Jumat di YouTube. Di sana ada cerita tentang peristiwa yang penuh kasih karunia itu. Dalam peristiwa yang penuh kasih karunia itu, saya membagikan kisah tentang hal-hal yang saya doakan bersama, dan muncul perasaan seperti ini. Mungkinkah hal-hal ini terjadi karena saya berdoa? Hari ini kita berdoa bersama untuk seseorang yang menjalani operasi. Dan jika kita mendengar kabar bahwa operasinya berjalan lancar dan ia sembuh total, mungkin muncul pikiran, saya kan yang mendoakannya. Karena saya berdoa, karena saya melakukan sesuatu. Namun, dalam situasi ini, Roh Kudus yang menyertai kita terkadang mengubah pemikiran itu. Yaitu, ia membuat kita menyadari bahwa bisa ikut serta berdoa di dalamnya adalah sebuah kasih karunia. Bukan karena saya berdoa untuk seseorang, lalu muncul kuasa istimewa dari saya. Dan Allah memberikan kasih karunia khusus melalui saya. Melainkan, di tengah kasih karunia yang telah Allah rencanakan, ketika banyak orang selain saya juga turut berdoa untuk orang tersebut. Sehingga kasih karunia itu nyata, saya dapat bersyukur. Hanya karena fakta bahwa saya pun diikut sertakan di tempat kasih karunia itu. Di tengah karya Roh Kudus, di tengah kasih karunia Roh Kudus, rasa syukur karena aku juga bisa ikut serta akan memenuhi batinku. Bukan karena doa seseorang, melainkan karena Allah mendengar dan menjawab sesuai dengan rencananya. Dan ketika banyak orang berdoa untuk orang itu, merupakan sebuah kasih karunia bahwa saya pun bisa ikut serta berdoa di dalamnya. Bisa ikut serta di tempat kasih karunia itu adalah berkat Allah yang luar biasa. Dapatkah pemikiran seperti ini muncul dari dalam diri saya sendiri? Manusia itu sombong. Banyak orang yang kita kenal sebagai aliran sesat belakangan ini adalah orang-orang yang dahulu melakukan pelayanan karunia yang luar biasa. Dahulu, ketika saya masih di taman kanak-kanak, saya sering sekali pergi ke sebuah rumah doa bersama ibu saya. Sebulan sekali setiap liburan, kami bisa tinggal di sana selama seminggu. Tetapi, pemimpin rumah doa itu pun akhirnya sekarang menjadi sesat. Inilah sifat manusia. Manusia bisa jatuh hanya karena sedikit kesalahan. Namun ketika Roh Kudus ada sepenuhnya di dalam diri kita, dan kita berusaha berpegang pada Roh Kudus itu, ia akan menekan kenajisan dan keburukan yang bergejolak dari dalam diri kita. Jadi, bagi orang yang imannya baik, orang yang menjalani kehidupan rohani dengan baik, Roh Kudus menekan hal-hal jahat yang muncul dari dalam diri, segala kejahatan yang muncul dari dalam diri. Roh Kudus mengubahnya menjadi miliknya. Oleh karena itu, hal-hal yang keluar dari dalam seperti yang dikatakan Yesus, hal-hal yang menajiskan bibirku, hal-hal yang menajiskan tindakanku, hal-hal kotor yang muncul dari hatiku, diubahkan oleh kasih karunia Roh Kudus, oleh darah Yesus Kristus. Sejak saat itu, orang tersebut terlihat berbeda. Sejak saat itu, perkataan yang keluar dari bibir orang tersebut adalah yang baik. Dan setelah itu, barulah kita dapat mengakui dosa yang ada di dalam diri kita. Suatu kali ketika berbincang dengan para pendeta, kami pernah membicarakan hal ini. Bagaimana caranya agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus, agar kasih karunia Roh Kudus melimpah? Kami membicarakan bahwa pertama-tama kita harus mengosongkan. Kami pernah berdiskusi bersama bahwa kita harus mengosongkan hal-hal kotor di dalam diri kita.
lalu mengisinya dengan Roh Kudus. Apa maksudnya? Karena kita berada di dalam Roh Kudus, kita harus terlebih dahulu mengosongkan hal-hal berdosa dan jahat di dalam diri kita melalui pertobatan. Kepahitan yang menumpuk di dalam diriku, rasa tidak adil yang menumpuk di dalam diriku, hati jahat terhadap seseorang yang menumpuk di dalam diriku, dan kesombongan untuk meninggikan diri yang menumpuk di dalam diriku. Bukankah dikatakan bahwa kebalikan dari kesombongan adalah rasa rendah diri? Kita harus mengakui semua itu. Tuhan, ada kejahatan ini di dalam diriku. Tuhan, ada akar pahit ini di dalam diriku. Tuhan, ada kebiasaan buruk yang tidak bisa kutinggalkan ini di dalam diriku. Tuhan, aku mengakui semua ini. Ketika kita mencurahkan semua yang ada di dalam diri kita di hadapan Allah, lalu semakin mengisi diri kita dengan kasih karunia Roh Kudus, maka kepenuhan Roh Kudus ada di dalamnya. Bagi Anda yang hadir di tempat ini hari ini, saat Anda berdoa dan pulang nanti, cobalah renungkan hal-hal jahat, apa yang ada di dalam diri Anda. Kebiasaan-kebiasaan salah yang mengalir dari dalam diri Anda, dan berbagai hal jahat yang tercantum di sini hari ini yang tidak dikehendaki Tuhan yang meluap dari dalam diri Anda. Saya berharap ini menjadi waktu di mana kita dapat berdoa bersama agar perkataan bibir dan tindakan kita dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus yang keluar dari dalam, dipenuhi oleh hal-hal dari Roh, oleh kasih karunia sebelum kita pulang. Dengan demikian, saya memberkati Anda semua, agar yang ada di dalam diri kita bukanlah gambar Allah yang rusak di mata Tuhan, melainkan gambar Allah yang disempurnakan oleh Roh Kudus.